Selamat malam, anggota dan simpatisan jemaat GKI Kedoya yang kekasih. Malam ini, malam pertama dalam seri doa pra-Pentakosta. Malam ini, saudara, tema yang dibahas adalah buah roh yang pertama, kasih. Tetapi sebelum sampai ke kasih itu sendiri, perkenankan saya memberi sedikit pengantar tentang buah-buah roh yang sudah sangat familiar dengan kita semua. Orang-orang Kristen pada zaman Rasul Paulus itu hidup di dunia Yunani Romawi yang dikenal punya pemahaman yang sangat dikotomis. Hidup itu terbagi dua antara jasmani dan rohani, yang material dan yang non-material. Dan bagi mereka yang jasmani itu lebih rendah daripada yang rohani. Yang material itu lebih tidak bernilai ketimbang yang spiritual. Yang jasmani bakalnya habis dan mati. Sedangkan yang rohani itu kembali kepada para dewa. Tubuh itu fana, tapi roh itu kekal. Tetapi Paulus menggunakan pemahaman yang dikotomis ini untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Paulus menggunakan faktor atau aspek dikotomis jasmani dan rohani, tetapi tidak dalam pengertian yang satu lebih rendah ketimbang yang lain, melainkan setara. Sebab kenapa? Sebab manusia itu terdiri dari dua aspek tadi, dan dua aspek tadi tidak terpisahkan dalam hidup manusia. Namanya manusia itu terdiri daging dan roh. Namanya manusia itu material dan rohani dan spiritual. Jadi kalau nanti Paulus juga menggunakan kata tubuh, maka dalam pemahaman Paulus itu pemahaman yang pars pro toto. Kalau menyebut tubuh, itu mau menyebut manusia seutuhnya. Dan itulah namanya manusia. Lalu kalau Paulus menyebut hal-hal buruk yang biasa disebut sebagai perbuatan daging, dia tidak menyebutnya sebagai yang material, melainkan untuk menunjukkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan masyarakat Yunani Romawi, di mana kebiasaan-kebiasaan yang salah, etika moral yang sudah begitu brengseknya, menyesatkan, gelap, dan menghancurkan kehidupan, itu dianggap sebagai lawan daripada yang roh. Yang roh lebih kuat. Karena itu perbuatan daging harus dikalahkan, harus disingkiri. Perbuatan daging, tetapi manusianya tetap terdiri dari tubuh dan roh. Yang ketiga, jemaat Galatia itu jemaat yang lagi diaduk-aduk oleh sekelompok orang Yahudi yang datang kepada mereka dan mengatakan, kalau kamu mau menjadi Kristen, kamu harus menjadi orang Yahudi dulu. Kamu harus mengenal Taurat dulu dan melakukan tradisi-tradisi dan acara-acara keagamaan Yahudi dulu. Yang sangat badaniah, sangat jasmaniah. Tapi Paulus mengatakan, iman kepada Kristus meletakkan Taurat pada posisi, pada tempat yang sebenarnya. Taurat itu adalah pedoman untuk hidup manusia. Tetapi bagi Tuhan Yesus, inti Taurat itu berbeda dengan orang Yahudi memahaminya. Kita bisa kembali ke Injil Matius yang mengatakan bahwa inti Taurat itu adalah kasih. Saudara ingat hukum kasih? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama, jadi rupanya
entah kebetulan atau tidak kebetulan kalau kita melihat 9 buah roh. Yang pertama itu kasih. Dan yang terakhir itu pengendalian diri, penguasaan diri. Jadi kalau kita perhatikan 2 sampai dengan 8, 2 sampai dengan 8 itu baru bisa terjadi kalau 1 dan 9 kita menjalaninya. Kalau kasih dan penguasaan diri itu kita pegang menjadi yang pertama. Mereka mengapit yang 2 sampai dengan 8 tadi. Nomor 1 hari ini adalah kasih. Dan kata kasih yang dipakai itu adalah kata agape. Tuhan Yesus adalah guru timur. Jadi memang tidak biasa memberikan definisi. Tetapi entah kenapa untuk kata kasih, dia memberikan semacam definisi. Yang kalau kita baca di Yohanes 15 ayat 13, dia mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Biasanya kalau para penginjil mengatakan kasih, maka yang disajikan cerita tentang kasih adalah tindakan. Tuhan Yesus menyatakan kasih kepada orang yang sudah 38 tahun lumpuh. Caranya bagaimana? Caranya diceritakan Yesus pergi ke kolam Bethesda, lalu di sana dia datang kepada orang yang sudah tidak berdaya ini, dan kemudian kita semua tahu dia menyembuhkannya, bukan kepada yang lain-lain. 38 tahun dia tergeletak di situ, barangkali dia sudah melihat permukaan kolam Bethesda itu bergerak dan orang percaya itu ada malaikat yang datang. Orang yang pertama kali nyebur masuk ke sana, sakit apapun akan sembuh. Barangkali dia orang yang pertama, sudah berapa kali dia melihat, tetapi ia selalu menjadi pecundang. Ia always the loser. Selalu ada orang lain yang nyebur dulu. Karena itu ketika Yesus datang dan ditanya, apa kamu mau sembuh? Rasanya si lumpuh tidak mengatakan apa-apa lagi. Jawabnya bukan mau sembuh atau tidak mau sembuh, sudah 38 tahun. Tidak berdaya. Dia cuma berkeluh kesah, tidak ada orang yang mengangkat aku dan menolong aku masuk ke kolam itu. Dan Tuhan Yesus mengasihinya. Caranya dia lakukan. Dia sembuhkan. Orang yang sudah 38 tahun. Kasih. Bagi orang Yunani Romawi, nilai rohani yang begitu tinggi. Nilai spiritualnya begitu hebat. Tetapi bagi Yesus dan bagi para pengikutnya, kasih menjadi sesuatu yang konkret sekali. Sesuatu yang dilakukan. Sesuatu yang kalau dibuat membutuhkan pengorbanan. Dan itu adalah buah dari kerja roh dalam hidup orang-orang yang beriman kepada Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa supaya Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita itu bekerja lebih leluasa, menambahkan kasih dan mendorong kita untuk mewujud nyatakan kasih itu lebih banyak lagi. Dan orang melihat bahwa kita, saya dan saudara-saudara dikuasai oleh Roh. Amin.